akan memperagakan atau mensimulasikan kegiatan pembelajaran di kelas 4 semester 2 dengan tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, tema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ke-1. Pada simulasi kegiatan pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajarannya problem-based learning dengan teknik pembelajaran example on example, kemudian metode pembelajarannya yaitu diskusi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Baik, untuk ketua kelasnya silakan memimpin berdoa. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanti bagi siswa yang Bapak sebutkan namanya, tolong bisa tunjuk atap ya. Oke, nomor pertama absen 1 Umi Latifah hadir ya, hadir. Kemudian Muhammad Arifin ya, hadir. Kemudian Yulfan Adi Saputro, oh ya, hadir. Kemudian Kofifah, namanya Kofifah aja ya, oh ya, hadir. Kemudian Tasya Laititia, oh ya, hadir. Ada Dwi Nur Khalifah, kemana Dwi Nur Khalifah? Nggak hadir ya? Oh, nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Sakit? Oh, sakit. Mungkin karena kemarin mereka sedang liburan terus kembali lagi sakit ya? Iya, gitu. Oh, bukan ya? Kenapa? Oh, kebanyakan makan rambutan. Kebanyakan makan rambutan bisa sakit. Ya udah, nggak apa ya, kita doakan saja semoga Dwi Nur bisa cepat sembuh dan kembali lagi belajar dengan kita ya. Oke? Kenapa kalau kita setiap melakukan kegiatan harus selalu diiringi atau didahului dengan berdoa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali Budi. Kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu? Karena dengan berdoa kita memohon kepada Allah supaya dalam kegiatan kita diberikan kelancaran. Nah, karena kita sedang belajar, maka kita mohon kepada Allah semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita, kemudian bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kita juga harus menanamkan apa? Menanamkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini, sampai saat ini juga kita masih diberikan kesehatan, kemudian masih diberikan kita bisa bernafas, kita bisa dipertemukan dengan teman-teman kalian sehingga kita bisa belajar bersama di kelas ini. Nah, untuk menambah semangat kita dalam belajar nanti, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama? Siap? Oke, baik. Untuk dirijen hari ini adalah Mbak Siti. Ya, ayo silakan Mbak Siti memimpin untuk bernyanyi Indonesia Raya. Silakan. Semuanya berdiri ya. Ya, terima kasih Mbak Siti telah menjadi dirijen. Nah, kenapa kita harus mengawali dengan bernyanyi? Karena salah satunya yaitu bisa menambah semangat kita dalam belajar. Dan kita menyanyikan Indonesia Raya juga merupakan sebagai sarana pengingat kita atau mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Nah, karena kita sebagai belajar, kita juga bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan, yaitu dengan cara belajar dengan tekun, kemudian belajar dengan giat, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, sehingga ilmu nanti akan kalian terapkan, akan kalian sumbangkan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ya, benar sekali. Nah, untuk itu maka kita harus selalu bersyukur masih diberikan kesehatan untuk
belajar, kemudian kita harus pantang menyerah dalam menuntut ilmu, kemudian jangan suka mengeluh apabila diberi tugas oleh guru ataupun orang tua kalian, karena tugas atau kegiatan itu yang diberikan oleh orang tua akan memberikan kalian menjadi lebih terbiasa dengan pekerjaan, sehingga nantinya ketika kalian dewasa nanti kalian tidak bermalas-malasan dan bersemangat untuk bekerja. Oke? Iya, seperti itu. Nah, semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, silakan persiapkan peralatan belajarnya, bukunya dikeluarkan, pensilnya, penghapus, atau semua alat tulisnya silakan dikeluarkan. Nah, nanti kalau kalian ketika pelajaran harus berkonsentrasi ya, jangan mengobrol sendiri. Nanti kalau untuk mengobrol nanti ada waktunya, karena nanti Pak Guru akan menjelaskan mengenai materi, sehingga nanti kalian harus fokus supaya mengerti penjelasan dari Pak Guru ya. Nah, untuk mempermudah dalam proses pembelajaran nanti, Pak Guru akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok belajar. Jadi nanti Pak Guru bagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing anggotanya, yaitu ada 5 anak. Jadi sudah Bapak bentuk. Jadi nanti siswa yang Bapak panggil namanya tolong berdiri, kemudian bergabung dengan nama-nama yang Bapak sebutkan ya. Oke, saya panggil kelompok pertama. Ada Siti, ya berdiri Siti. Kemudian Arifin, ya Arifin silakan bergabung dengan Siti. Kemudian ada Tasya, kemudian Deva. Nah, itu kelompok 1 ya, silakan kelompok di sana. Kemudian kelompok 2 ada Umi, ya Umi. Kemudian ada Kofifah, kemudian ada Yulfan. Semuanya sudah di kelompoknya masing-masing? Ya, bagus. Nah, sekarang karena kalian sudah dalam kelompoknya masing-masing, Pak Guru akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari nanti. Kemarin kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Tentang apa? Tentang puisi ya, betul. Kemarin kita sudah belajar tentang puisi, maka hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi dan gaya. Apa itu cerita fiksi dan gaya? Nanti kita akan pelajari bersama-sama, oke? Ada yang di sini sering membaca cerita? Ada? Oh ya, Siti, ya Umi juga senang membaca cerita. Kemudian cerita apa yang sering kalian baca? Ayo, cerita apa, Umi? Cerita dongeng. Kemudian Siti, cerita apa? Cerita apa yang kalian sering dengar di tempat tinggal kalian? Ayo. Ya, Yulfa, apa? Cerita apa? Cerita apa? Andi-andi lumut. Oh, andi-andi lumut. Kemudian apa lagi? Deva, cerita apa? Cerita apa? Timun Mas. Oh, Timun Mas. Kemudian nah, Pak Guru punya cerita bagus nih. Kalian coba buka buku kalian halaman 7. Nah, di situ ada sebuah cerita. Ceritanya apa? Yaitu berjudul Asal Mula Telaga Warna ya. Kalian bisa baca dulu di dalam hati. Nanti setelah kalian membaca bukunya, nanti kalian boleh menceritakannya di depan kelas ya. Oke, Bapak Guru beri waktu 5 menit ya, 5 menit. Jadi sampai di angka 3 nanti kalian kalau sudah selesai boleh menceritakannya ke depan ya. Sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah? Ya, bagus sekali. Nah, siapa yang mau menceritakannya di depan? Ayo, siapa yang berani? Atau Pak Guru nanti tunjuk? Mbak Siti mau bercerita? Oh, oke, yuk silakan cerita ke depan. Nah, baik, bagus sekali ceritanya tadi dari Mbak Siti. Beri tepuk tangan untuk Mbak Siti. Ya, terima kasih ya Mbak Siti. Kemudian siapa lagi yang mau bercerita? Mbak Umi atau Mas Yulfan? Oh,
Mas Yulfan mau bercerita, ayo silakan. Nanti Mas Yulfan berceritanya dengan keras ya. Tadi Mbak Siti mungkin sedikit kurang keras bicaranya, jadi kalian tidak bisa mendengar. Kali ini Mas Yulfan harus lantang ya berceritanya ya. Ayo silakan. Nah, bagus sekali tadi ceritanya dari Mas Yulfan. Nah, sudah keras, kemudian ekspresinya muncul. Nah, jadi kan kita melihatnya juga senang ya. Beri tepuk tangan dulu buat Mas Yulfan. Nah, yang kalian baca ceritanya tadi itu termasuk ke dalam cerita apa? Cerita fiksi. Ya, benar sekali. Kenapa disebut dengan cerita fiksi? Ada yang tahu? Ayo coba. Sebelum Pak Guru nanti menjelaskan, kalian membaca dulu di halaman selanjutnya. Di situ ada informasi mengenai pengertian cerita fiksi, kemudian ada juga ciri-ciri cerita fiksi ya. Dicari dulu, nanti akan Bapak jelaskan. Oke? Ya, silakan. Nah, membacanya sudah selesai anak-anak? Sudah? Oke. Tadi Pak Guru bilang apa? Mencari informasi mengenai pengertian cerita fiksi. Nah, siapa yang mau menjelaskan kepada teman-temannya apa pengertian dari cerita fiksi? Ayo, Umi. Oke, apa Umi? Cerita fiksi adalah? Ya benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, Runi. Yuk silakan. Ya, cerita fiksi ya benar sekali. Nah, benar sekali apa yang telah teman-teman kalian sampaikan. Cerita fiksi itu adalah cerita yang dibuat didasari oleh angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, yaitu hanya sebatas imajinasi pengarangnya saja ya. Jadi kalian harus tahu pengertian dari cerita fiksi itu sendiri ya. Baik, bagus sekali. Nah, selain kalian mencari informasi tentang cerita fiksi di buku kalian juga nanti bisa mencarinya di buku perpustakaan atau buku-buku yang lain. Kemudian jika masih kurang, nanti kalian bisa mencarinya di internet ya. Nanti di rumah bisa kalian cari. Kalian minta tolong kepada orang tua kalian untuk dicarikan pengertian atau ciri-ciri dari cerita fiksi itu sendiri ya. Oke? Oke, bagus. Nah, setelah kalian membaca tadi tentang cerita fiksi, maka selanjutnya kalian coba buka halaman selanjutnya, ya. Itu kan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai cerita tadi. Nah, silakan kalian jawab dulu bersama kelompoknya masing-masing. Nanti setelah selesai kita akan diskusikan bersama-sama ya. Nanti kalau ada yang kesulitan atau ada yang kata-kata yang sulit bisa langsung ditanyakan ke Pak Guru ya. Oke? Ya, silakan dikerjakannya. Untuk waktunya Pak Guru berikan waktu 10 menit dulu ya. Nanti kalau kurang bisa nambah. Silakan. Nah, sudah selesai mengerjakan semua. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok yang lainnya sudah? Oke, sudah. Nah, mari kita bahas pertanyaannya bersama-sama. Nanti kelompok yang Pak Guru panggil nanti silakan menjawab ya. Oke, nomor 1. Dari mana asal cerita asal mula Telaga Warna? Ayo, kelompok 2. Ya, silakan perwakilannya. Dari mana? Dari Jawa Barat. Ya. Apakah benar jawaban dari kelompok 2? Semuanya? Benar? Oh iya, benar sekali. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu siapa nama Raja Kuta Tangguhan? Ayo, kelompok 4. Ayo, silakan. Dari siapa nama Raja Kuta Tangguhan? Ya. Siapa? Raja siapa? Raja Sulaiman? Hah? Benar jawabannya anak-anak? Bukan Raja Sulaiman ya. Yang benar itu adalah Raja siapa? Raja? Ayo, siapa yang berani menjawab? Kelompok 1. Raja siapa? Ya benar, Raja Suwarta Layu. Ya benar sekali. Nanti yang masih salah bisa langsung dibenarkan ya. Oke. Nah, sudah dibenarkan semua ya. Nanti kalau yang masih jawabannya salah silahkan dibenarkan nanti untuk belajar di rumah.
Oke. Oke. Nah, cerita yang kita pelajari tadi itu merupakan salah satu cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu kan merupakan cerita yang berdasarkan apa? Rekaan atau khayalan atau imajinasi pengarangnya ya. Nah, kebalikannya cerita fiksi, kebalikannya cerita fiksi adalah cerita nyata. Cerita nyata itu seperti pengalaman kalian waktu belajar dengan teman atau berlibur ke mana atau bertamasya ke tempat mana. Biasanya kalian ketika berlibur atau bertamasya kemana? Umi, kemana? Ke mana? Ke Bali? Wah, jauh sekali ya ke Bali. Kemudian Yulfan kemarin libur semester pergi kemana? Pergi ke Lombok. Pergi ke Lombok. Kemudian Runi kemarin liburnya di mana? Cuma di taman bermain. Oh, tidak apa-apa, di taman bermain terdekat. Yang penting itu kebersamaannya dengan keluarga ya nggak apa-apa. Nah, tempat-tempat yang kalian sebutkan tadi merupakan salah satu jenis sarana umum ya, merupakan jenis sarana umum yang bisa digunakan oleh masyarakat banyak. Nah, benar sekali seperti Mbak Runi, di dalam buku kalian juga terdapat sebuah gambar. Ayo coba kalian lihat halaman selanjutnya. Nah, di situ ada gambar apa? Gambar taman bermain. Nah, di situ ada gambar taman bermain ya. Nah, siapa yang menjadi tokoh di dalamnya? Coba lihat. Ada siapa itu? Ada Udin. Ya, benar sekali, itu Udin dan teman-temannya sedang bermain apa? Bermain ayunan. Benar sekali. Nah, coba kalian lihat gambar di bawahnya di sebelah kiri. Nah, itu gambar Udin ya. Gambar Udin sedang apa? Ayo. Sedang apa? Yulfan, sedang apa Yulfan? Sedang mengerjai danu. Bukan ya, bukan sedang mengerjai danu. Kemudian siapa? Siti. Sedang apa? Menarik ayunan. Ya, benar sekali. Jawabannya yang benar adalah menarik ayunan. Gambar sebelah kanannya, coba lihat. Nah, itu sedang apa? Ya, mudah sekali ya, karena tadi sedang menarik, berarti yang sebelahnya sedang mendorong ayunan. Nah, anak-anak, akibat dari tarikan dan dorongan yang dilakukan oleh Udin tadi di gambar, nah apa yang akan terjadi pada ayunannya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Umi, apa? Ya, ayunannya akan berayun ya, berayun atau bergerak maju mundur ya. Jadi akibat dari gerakan yang dilakukan oleh Udin yaitu sebuah tarikan dan dorongan. Nah, tarikan dan dorongan itu dinamakan sebuah gaya. Nah, gaya itu ada berbagai macam jenisnya. Nah, pengertian dari gaya sendiri kalian sudah paham belum? Belum paham? Ya, coba kalian bisa dibaca di halaman selanjutnya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan nanti Pak Guru jelaskan ya. Sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah? Ya, bagus sekali. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda ya. Jangan sampai lupa ya. Oke. Nah, setelah kalian tahu mengenai pengertian dari gaya, nah untuk memperjelasnya lagi kita akan melakukan sebuah percobaan. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari gaya tarikan atau dorongan tadi seperti yang dicontohkan oleh Udin di gambar pada buku kalian. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaannya ya. Nanti Pak Guru jelaskan caranya bagaimana. Nah, percobaan ini kalian lakukan secara berkelompok ya. Jadi ada yang kebagian untuk mendorong, ada juga yang kebagian menarik. Nah, objek yang digunakan yaitu sebuah meja yang ada di depan kalian. Kalian nanti akan memperagakan sebuah dorongan dan tarikan. Nah, kemudian setelah melakukan percobaan, kalian akan melakukan sebuah analisis atau diskusi secara berkelompok mengenai apa saja yang ditimbulkan dari pengaruh gaya dorongan atau tarikan tersebut
Yuk silakan semuanya melakukan percobaannya ya. Silakan. Sudah selesai melakukan percobaannya semua? Ya, alhamdulillah. Sepertinya kalian sudah melakukan semuanya. Nah, jadi setelah kalian melakukan percobaan, kalian bisa tulis hasil pengamatan kalian di buku kalian. Setiap kelompok masing-masing satu saja tidak apa-apa. Nah, di buku panduan kalian juga ada, di situ ada pertanyaan mengenai percobaan yang kalian lakukan tadi. Di situ kalian jawab, kemudian setelah kalian jawab nanti jawabannya itu dikumpulkan ke ketua kelasnya ya. Ketua kelasnya nanti mengumpulkan ke Pak Guru ya. Siap? Iya. Nah, jawaban kalian sudah dikumpulkan semuanya ya? Ya sudah. Nah, kita akan bahas bersama-sama ya mengenai percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Jadi, kalian melakukan percobaan yaitu menarik dan mendorong meja ya. Iya, benar sekali. Jadi pengaruh yang terjadi ketika kalian melakukan tarikan atau dorongan kepada meja, apa yang terjadi pada meja? Ya, benar sekali, mejanya bisa bergerak. Nah, bergeraknya itu sesuai dengan arah gaya kalian. Misal kalian mendorongnya ke depan, berarti apa? Mejanya juga akan bergerak ke depan. Begitu juga sebaliknya, jika kalian melakukan gerakan tarikan ya, tarikannya ke belakang ya, apa yang akan terjadi pada meja tersebut? Meja tersebut akan bergerak ke belakang sesuai arah tarikan kalian. Nah, seperti itu. Nah, dari percobaan yang telah kalian lakukan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masih kurang atau masih bingung dalam melakukan percobaan atau belum tahu pengertian gaya? Sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Berarti anak-anak Pak Guru ini semuanya pintar-pintar ya. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Yuk. Nah, tadi kita telah melakukan apa? Melakukan percobaan. Nah, dari awal pembelajaran tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang cerita fiksi ya, benar sekali. Nah, tadi juga kita sudah melakukan percobaan mengenai gaya. Nah, sekarang kalian akan melakukan diskusi cara berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan Pak Guru berikan form pertanyaan atau apa yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi, hasil diskusi kalian ditulis dalam selembar kertas boleh. Kemudian setelah selesai melakukan diskusi, nanti kalian akan mempresentasikannya ke depan ya, ke depan kelas. Sudah paham apa ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum melakukan diskusi? Tidak? Sudah paham? Iya. Baik. Kalau begitu kita mulai diskusinya, yaitu sampai jarum panjang menunjukkan angka 6 ya. Ya, oke. Sudah siap? Ya, silakan. Baik, sudah selesai diskusinya. Sudah semua? Oh, kelompok 1 sudah belum? Oh ya, sudah. Oke, setelah kalian selesai melakukan diskusi, kegiatan kita selanjutnya adalah presentasi kelompok ya. Nanti kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, nanti kalian maju diskusinya sesuai nomor kelompok kalian saja, 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, baik. Ya baik, silahkan kelompok 1 maju terlebih dahulu, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Yuk, silakan. Ya, bagus sekali tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin dari kelompok 1? Mungkin ada yang kurang jelas presentasi dari kelompok 1 ya, silakan. Tidak? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, dari Pak Guru mungkin tadi kelompok 1 mungkin sedikit malu-malu ya presentasikannya. Jadi
mungkin kalian lebih percaya diri lagi. Nanti untuk suara kalian menjelaskan waktu presentasi juga perlu ditingkatkan lagi, sehingga teman-teman yang lain juga Pak Guru bisa mendengarkan lebih jelas lagi ya. Oke, beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan maju presentasi. Oh baik, terima kasih kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik sekali tadi ya, sudah ada peningkatan dari kelompok 1 tadi. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Dari kelompok 2 mungkin penjelasannya kurang jelas atau bagaimana? Sudah tidak ada? Oke, udah. Kalau sudah tidak ada, Pak Guru juga tidak ada, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, baik, kalian telah melakukan presentasi secara berkelompok tadi ya. Alhamdulillah dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah baik semuanya. Jadi mungkin hanya sedikit penambahan mungkin dari segi intonasi suara ya, mungkin kurang keras, kemudian masih malu-malu juga. Nanti untuk presentasi selanjutnya mungkin kalian sudah lebih percaya diri lagi ya. Oke. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak ya. Kita telah belajar tentang cerita fiksi, kemudian kita juga belajar tentang pengaruh gaya. Kita juga sudah melakukan percobaan ya tadi ya. Iya. Mungkin dari kegiatan tadi dari kalian mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang masih bingung atau kurang jelas mengenai penjelasan dari Bapak. Tidak? Sudah paham semua? Ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, berarti kalian semua sudah pintar, sudah perhatikan dengan jelas. Oke? Ya. Baik, kita ulas kembali mengenai apa yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama kita tadi mempelajari tentang cerita fiksi. Yuk kita bareng-bareng menjelaskan apa yang dimaksud dengan cerita fiksi. Yuk. Cerita fiksi adalah sebuah cerita yang dibuat didasari oleh siapa? Angan-angan atau fantasi, dan bukan berdasarkan apa? Berdasarkan kejadian nyata, yaitu imajinasi pengarangnya saja. Ayo Mas Yulfan ngapain tadi? Ayo tidak memperhatikan. Coba jelaskan apa yang dimaksud pengertian cerita fiksi. Ayo, yang lain diam. Ya, ayo jangan baca. Tuh kan nggak tahu, makanya kalau sedang dijelaskan itu memperhatikan biar tahu ya. Yuk kita ulang kembali. Apa itu cerita fiksi? Ayo, cerita fiksi adalah cerita yang dibuat didasari oleh angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, yaitu hanya sebatas imajinasi pengarangnya saja ya. Mas Irfan perhatikan. Kemudian kita membahas lagi mengenai pengertian gaya. Ayo siapa yang menjelaskan pengertian dari gaya? Ya cuma Mas Irfan, bisa enggak? Ya, pengertian dari gaya. Ya, benar enggak teman-teman? Benar ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Irfan. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda ya, jangan sampai lupa ya. Oke. Baik, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, tapi sebelum itu Bapak akan memberikan sebuah penilaian. Nanti kalian Pak Guru beri lembar kertas, nanti kalian isi dengan sesuai dengan apa yang telah kalian terima atau pelajari di pelajaran pertama sampai terakhir ya. Oke, nanti kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan lagi ke meja Bapak ya. Oke. Ini untuk ketua kelas bisa langsung dibagikan. Ya. Nah, sudah selesai semua ya, sudah mengumpulkan semuanya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, siang hari ini, kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yang tadinya berkelompok sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jangan lupa
untuk mejanya ditata kembali. Mungkin kalau ada sampah atau apa yang masih kotor silakan dibuang keluar dulu. Nanti kalau setelah bersih semuanya kita bisa pulang ya. Yuk silakan dibersihkan dulu. Yuk. Nah, sudah bersih semua kan? Sudah rapi. Kalian silakan berkemas-kemas. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, untuk membangkitkan semangat kita lagi, mari kita menyanyikan sebuah lagu ya. Kita akan menyanyikan lagu daerah yang berjudul apa? Gundul-gundul pacul ya. Siap? Kita akan menyanyikan bersama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Gundul. Nah, baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi besok hari apa? Anak-anak, hari Senin ya, karena besok hari Minggu jadi libur, jangan berangkat sekolah ya, kalian di rumah. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa ya. Silakan. Ya baik, terima kasih anak-anak. Mungkin terdapat banyak kesalahan dari Bapak. Bapak minta maaf ya. Ya dimaafkan nggak? Ya dimaafkan ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itulah tadi sebuah simulasi kegiatan pembelajaran. Mungkin masih terdapat beberapa kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk semuanya, mungkin bagi para calon tenaga pendidik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.